17 Agustus 1945, Indonesia memasuki masa transisi politik yang sangat penting. Pada tahun 1950, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode ini dikenal dengan masa demokrasi liberal, yang dimana pada masa itu rakyat Indonesia menikmati kebebasan politik, namun juga menghadapi ketidakstabilan pemerintah yang sering berganti. Selama 9 tahun berlangsungnya demokrasi liberal ini, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Demokrasi liberal ini berlangsung sejak 1950 sampai 1959 yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara. Koalisasi partai yang rapuh, perbedaan ideologi, dan kepentingan politik menjadi penyebab utama stabilitas pemerintah pada masa itu. 4 kabinet utama yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama ada kabinet Nasir, yang kedua ada kabinet Sukiman Suwirjo, yang ketiga ada kabinet Muldoko, yang keempat ada kabinet Ali Sastro Wijogo I. Kabinet Nasir dibentuk pada September 1950. Muhammad Nasir dari Partai Masyumi menjadi kabinet pertama yang ada saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dukungan politik dari Partai Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, dan PRI menjadi dukungan oleh pada saat kabinet ini. Namun, PNI menjadi oposisi, yang mana ini adalah menjadi titik awal lemahnya kabinet. Dalam masa jabatannya, Kabinet Nasir meluncurkan rencana Sumitra untuk memperkuat ekonomi nasional, mematangkan politik bebas aktif, dan membawa Indonesia menjadi anggota resmi ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Mosi Hadikusumo dari TNI melemahkan dukungan parlementer ini. Akhirnya, pada Maret 1951, Muhammad Nasir menyerahkan mandatnya. Kabinet Sukiman Suwirjo. Setelah Kabinet Nasir dan Visioner, Sukiman Rio Sanjoyo dipercaya membentuk kabinet bersama Suwirjo. Koalisi Masyumi dan PNI diharapkan mampu membawa kestabilan politik partai. Namun, pemerintah menjalankan reformasi agraria, penguatan keamanan domestik, beserta penanganan pemberontakan seperti DIY. Namun, langkah paling kontroversial terjadi ketika kabinet menandatangani Mutual Security Act dari Amerika, yang mana perjanjian ini dianggap bertentangan dengan politik bebas aktif Indonesia. PNI akhirnya menarik dukungan dan kabinet kehilangan mayoritas. Hingga pada Februari 1952, kabinet Sukiman akhirnya jadi. Kabinet Wilopo dibentuk setelah banyak negosiasi antar partai. Prioritas utamanya adalah pemulihan ekonomi dan persiapan pemilu pada tahun 1955. Kabinet juga memperkuat politik luar negeri bebas aktif dan mengaktifkan administrasi negara. Namun, insiden Tanjung Morawa pada tahun 1953 menjadi titik balik. Konflik agraria yang menewaskan petani membuat pemerintah kehilangan dukungan publik dan partai. Mosi tidak percaya menguat dan kabinet Muldoko mengundurkan diri. Kabinet Ali Sastro Wijogo I berdiri pada bulan Juli tahun 1953 dengan koalisasi PNI dan RI. Kabinet ini menempatkan kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, dan persiapan pemilu pada tahun 1955 sebagai prioritas utama. Salah satu pencapaian terbesar kabinet ini adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, sebuah tonggak penting yang memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Namun, konflik internal, inflasi, pemberontakan daerah, dan perselisihan di tubuh Angkatan Darat melemahkan posisi kabinet. UNU menarik dukungan dari kabinet menyatakan demisioner pada bulan Juli tahun 1955. Demokrasi liberal ini penuh gejolak dan ketidakstabilan, tetapi periode ini memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Dari berbagai dinamika kabinet, konflik ideologi, hingga diplomasi internasional, masa ini membentuk fondasi bagi demokrasi Indonesia untuk era berikutnya.